Ya, baik Pak Yusuf. Ini kan kita juga lihat bahwa Beijing saat ini fokus pada pemulihan ekonomi. Produksi industri Cina itu tumbuh 6%, bahkan bisa menekan angka pengangguran ke level 5%. Nah, sedangkan Washington sendiri masih bergelut dengan polarisasi politik, kekhawatiran inflasi, dan fluktuasi pasar. Nah, apakah ini artinya Washington sudah dibikin KO atau seperti apa, Pak? Iya, jadi pertanyaan menarik ya. Tapi kalau kita bicara apakah Washington ini sudah quote and quote ya KO, saya kira kita perlu apa ya lebih hati-hati dalam menilainya. Jadi memang kalau kita perhatikan eh, terjadi ya tadi kita sudah diskusikan pergeseran dinamika global eh, antara Amerika Serikat dan China. Dan di saat Cina fokus eh, penuh pada pemulihan ekonominya, Amerika Serikat justru saat ini menurut kami tengah bergulat gitu ya dengan berbagai persoalan domestik yang cukup serius gitu. Nah, Cina meski sempat mengalami perlambatan terutama pasca pandemi beberapa tahun lalu, Cina kini menunjukkan sinyal pemulihan yang relatif. Ya tadi sudah disinggung bahwa produksi tumbuh 6%, yang artinya mesin manufaktur mereka beroperasi ya dan bahkan melewati kapasitas normal. Di beberapa kesempatan juga kita lihat karena mesin manufaktur Cina ini sudah berjalan, itu akhirnya juga ikut memberikan efek terhadap peningkatan beberapa negara Asia, termasuk di dalamnya Indonesia gitu ya. Tapi itu diskusi lain. Pada poinnya adalah sebenarnya kita mengatakan bahwa mesin manufaktur Cina saat ini memang tengah berjalan kembali. Nah, selain mesin manufaktur, kalau kita lihat juga angka pengangguran Cina itu juga relatif bisa ditekan gitu ya. Kemudian indikator lain seperti kebijakan fiskal dan juga industri itu juga tadi sudah disinggung menunjukkan indikator berhasil. Jadi hal-hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa Beijing ini tengah mencoba mengirim pesan mereka itu masih kuat gitu ya, masih kompetitif dan mampu menstabilkan ekonominya meski saat ini berada di bawah tekanan geopolitik dan teknologi akibat perang tarif dengan Amerika Serikat. Nah, kalau dibandingkan dengan AS ya tadi saya sebutkan bahwa kondisi ekonomi domestiknya memang tidak begitu baik gitu ya. Artinya ada beberapa indikator yang memang uh, mencapai progres terutama sebelum pemerintahan Trump yang jilid dua, tetapi juga ada beberapa hal yang masih menjadi kekhawatiran gitu ya, termasuk di dalamnya misalnya masalah inflasi. Jadi karena inflasinya masih relatif tinggi, akhirnya bank sentral dalam hal ini The Fed itu masih berhati-hati gitu ya dalam melakukan penyesuaian suku bunga acuan karena ini kalau dilakukan secara itu bisa memicu adanya resesi atau bahkan lonjakan harga di domestik. Tapi apakah kemudian tadi saya sebutkan ini berarti ASKO gitu ya, AS kalah ya tidak juga gitu ya, karena pada dasarnya kan AS ini kita tahulah sebagai negara maju, dia juga sudah punya keunggulan struktural yang relatif sudah mengakar kuat gitu ya, dari seperti misalnya kekuatan dolarnya yang meskipun memang saat ini dipertanyakan, tetapi masih digunakan sebagai mata uang global gitu ya, dominasi teknologinya juga masih tinggi, banyak produk-produk teknologi yang kita gunakan saat ini, termasuk di dalamnya laptop misalnya, itu juga masih menggunakan teknologi dari Amerika Serikat. Dan jangan dilupakan juga bahwa jaringan aliansi ekonomi politik AS itu juga relatif besar gitu ya. Jadi uh, itu yang juga menjadi modal mereka gitu ya. Termasuk di dalamnya bagaimana sektor swasta dari Amerika Serikat itu menjadi salah satu ya produk dari inovasi global saat ini. Misalnya untuk produk uh, apa telepon pintar misalnya itu kan banyak yang asalnya dari Amerika Serikat. Jadi meskipun tadi saya katakan ada PR di domestiknya Amerika Serikat, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini sudah KO gitu ya. Dia masih punya peluang. Mungkin dia terkena quote and quote jab dari Cina saat ini, tetapi sekali lagi dia masih bisa bangkit menurut kami dan menggunakan beberapa modal yang memang uh, apa sudah ada sebelumnya. Jadi dia tidak dihitung
KO gitu ya. Jadi ibarat tadi eh, pertandingan tinju, mungkin dia terkena satu pukulan, tetapi AS ini bisa saja dia bangkit kembali. Jadi saya kira bayangannya seperti itu. Jadi tidak bisa kita katakan juga bahwa AS saat ini sudah KO oleh Cina secara